Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi di channel Abdi Negara. Seperti biasa lur, di channel ini kita akan mereaksi beberapa video yang lagi rame dan menganalisa tipis-tipis gitu ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk dan play videonya, kami akan memperkenalkan sebuah produk. Produk ini apa sih Kang? Produk ini adalah obeng multifungsi. Kita terlalu fokusnya, kelihatan nggak lur? Oke. Nah ini obeng mini yang berisi 24 piece mata obeng yang terdiri dari berbagai macam bentuk mata obeng ya. Ada plus, ada minus, ada letter U ya, ada model bintang dan dia bentuknya tuh kecil lur. Nah fungsinya ini untuk membuka sekrup yang ukurannya mini gitu ya. Nah ini kita lihat dulu, ini ada sticknya, stick obengnya. Nah seperti ini dan dia udah dilengkapi oleh magnet gitu ya lur ya. Dan di sini terdiri banyak mata obeng yang seperti saya sebutkan tadi. Terus kemudian dia sudah ada magnetnya, dia tinggal dimasukkan seperti ini. Nah gini lur. Nah ini kita bisa pergunakan misalnya contoh buat buka HP, kemudian frame kacamata gitu ya. Nah di sini kita lihat nih kan scoopnya kecil ya. Nah ini kita buka seperti ini. Oke, tuh. Nah gampang banget lur. Jadi nggak perlu dibawa ke tukang servis gitu. Udah ada magnetnya. Nah terus kemudian kita pasang kembali. Jadi buat dulur semua ini wajib punya sih kalau menurut kami di rumah, karena ya kadang-kadang kan kalau kita nih yang sibuk gitu ya, nggak ada waktu buat bawa buat ngecek perabotan elektronik kita. Nah kita bisa pergunakan obeng mini ini lur. Dan yang terpenting adalah selain dia berfungsi sangat banyak gitu ya, ini tuh harganya murah banget. Bahkan nggak nyampe seharga semangkok bakso. Wow. Jadi silakan buat dulurku semua bisa di check out. Linknya ada di bawah di deskripsi. Dan setiap dulur semua membeli produk ini melalui link yang kami sediakan, maka kami akan mendapatkan komisi. Seperti itu. Oke lur, kita masuk ke segmen play video. Sebelumnya kita atur dulu si fokusnya. Hup. Oke, headphone udah ready. Let's play the video. Check it out. Bagaimana Pak? Ya begini saja lah. Yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera merah putih. Oh, ini tentang bendera yang lagi itu lur. Bendera One Piece. Ini tanggapan Kang Deddy Mulyadi. Ada larangan nggak Pak? Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ada aturannya. Ya, Oke. Yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia. Mencintai Indonesia. Bendera putih itu paling atas. Merah putih, bendera merah putih, betul. Di semua bendera yang paling tinggi adalah bendera merah putih. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan benderanya merah putih. Siap Kang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kembali berbicara terkait dengan maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI. Sufmi Dasko Ahmad menyatakan pihaknya tidak mempersoalkan keberadaan bendera Jolly Roger yang menjadi simbol bajak laut dalam anime One Piece tersebut. Iya. Tetapi secara keseluruhan bahwa kreativitas pengibaran bendera dan juga pemakaian bendera One Piece itu menurut kita nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke lur. Nah ini video ini terkait dengan maraknya pengibaran bendera One Piece gitu ya, bendera One Piece, yaitu bendera yang warna hitam terus kemudian ada logo tengkorak tapi anime gitu ya, anime. Nah sebenarnya untuk pengibaran bendera sendiri itu sudah diatur oleh undang-undang ya lur ya, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 ya. Punten nih kalau salah silakan dikoreksi oleh dulur semua di kolom komentar. Nah itu memang tidak ada larangan secara eksplisit ya, akan tetapi kita diwajibkan untuk melihat tata cara dalam pengibaran bendera tersebut. Jadi pertama, ukuran bendera merah putih itu harus lebih besar dibandingkan bendera
lain. Bendera lain itu dalam artian bendera seperti organisasi gitu ya. Jadi bukan bendera-bendera yang terlarang gitu ya Lur ya. Nah, ini mohon dicatat juga. Jadi dalam hal ini adalah bendera One Piece. Berarti bendera merah putih itu harus jauh lebih besar dibandingkan bendera One Piece. Itu satu. Yang kedua, posisi bendera merah putih itu harus lebih tinggi dibandingkan bendera One Piece gitu Lur. Akan tetapi alangkah jauh lebih baiknya jika bendera yang dikibarkan itu adalah bendera merah putih, itu satu. Terus yang kedua, tidak ada niatan lain ya selain kreativitas ataupun tujuan hanya untuk berekspresi gitu saja. Tapi tidak ada niatan lain yang bisa menciderai nilai kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia gitu ya Lur. Ya misalnya hanya untuk sebagai, selama ini kan yang beredar itu katanya sebagai bentuk protes gitu ya. Nah, bentuk protes itu memang dilindungi oleh negara. Jadi sah-sah saja asal tidak ada niatan untuk makar atau yang lain-lain gitu ya Lur ya. Oke, berarti masalah bendera ini sepertinya sudah fix. Next, kita lanjut video selanjutnya. Salah logika. Lucu nempo Siliwangi sungkem ka Gibran. Rumusna kumaha tah? Naon deui ieu teh? Rumusnya mah gampang. Kang Mul itu duda tapi ABG. Waduh. ABG anak buah Gibran. Duda gini. Ari pendukungna boga cita-cita Kang Mul jadi presiden 2029. Banget. Kumaha jadi presiden? Kang Gibran we sungkem si urang cek seberapa pinter para pendukung Kang Mul. Kalau bisa jawab pertanyaan ini berarti benar-benar pintar. Gajah apa yang mukanya merah? Pada nggak bisa kan? Gajah Nih gue gitu. jawab sendiri aja. Gajah yang malu karena nggak punya ijazah. Waduh, naon sih teh? Naon sih Mang? Aduh ya Allah. Ya ini sepertinya kritik ya, kritik nyinyir atau apa nih Lur? Si Amang teh. Saya tadi karena ada Om Raden. Amang Raden, punten ya teh Mang. Aing kritik mah tata cara kritik pertama ya, jangan menyenggol personal gitu. Kalau kita mau mengkritik kebijakan, berarti kebijakannya aja yang kita kritik ya. Ini punten pisan ini mah. Jadi bukannya sok menggurui, cuman tadi di sini kami dengar ada kata duda ya. Duda itu kan berarti personal. Dan ini pun termasuk privacy loh gitu. Karena apa? Kan ditulis status pernikahan itu di KTP. KTP itu termasuk privacy bukan? Privacy gitu kan. Nah, di KTP itu pasti ada status pernikahan. Nah, di situ statusnya bisa kawin, bisa cerai hidup, cerai mati, atau biasanya duda atau janda mungkin gitu ya. Nah, ketika ini disentil berarti ini menyenggol personal. Nah, secara adab kritik seperti ini tuh sebenarnya tidak etis gitu ya, itu satu. Terus kemudian ini dikait-kaitkan dengan istilah sungkem. Sungkem ke Pak Gibran. Nah, kami juga menemui videonya. Nah, videonya seperti ini Lur, buat dulu yang belum nonton nih kayak gini videonya. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi terlihat menyalami Pak Gibran terus kemudian membungkuk. Nah, ini dianggapnya sungkem. Nah, sungkem itu apa sih gitu ya kan? Tentu itu pertanyaannya. Sungkem itu kalau secara KBBI itu adalah cara untuk menunjukkan rasa hormat dan takjim kepada orang yang lebih tua atau dituakan. Nah, kalau menurut perspektif kami di sini Kang Deddy Mulyadi itu bukan sungkem, itu satu. Jadi beliau adalah bersalaman, membungkukkan badan itu sebagai penghormatan. Karena apa? Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur dan Pak Gibran itu adalah wakil presiden. Ya, terlepas dari polemik segala macam tetek bengeknya gitu kan. Pasti dulur semua ada yang pro, ada yang kontra mengenai Pak Gibran ini, tapi kami tidak ingin masuk terlalu dalam. Di sini kami hanya melihat Kang Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur ya yang menghormati, dalam hal ini adalah Pak Gibran, dan beliau adalah sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Gitu. Udah, gak usah di framing. Dan kadang-kadang gini juga sih ya, memang ini aduh gimana ya, mungkin banyak netizen yang merefleksikan kritikan seperti ini tuh dengan, ya mohon maaf nih ya kalau salah, tapi dengan
golongan-golongan apa ya disebutnya, anak abah atau apa gitu. Anak abah ini apa sih? Tadinya kami juga bingung, anak abah ini apa sih? Nggak taunya abah itu singkatan dari Bapak Anies Baswedan. Ya walaupun harusnya bukan abah. Abah mah dalam bahasa Sunda mah bapak atuh gitu kan. Ari Anies Baswedan berarti abas gitu kuduna teh, lain abah. Nah ini punten nih, bukannya kami mau nyenggol-nyenggol ya, itu mah terserah gitu, silahkan. Akan tetapi kalau sudah berhubungan dengan Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, kami berkewajiban untuk ya sedikit meluruskan lah gitu ya. Nah maksudnya gini, kalau kita mengagumi seseorang yang kita yakini orang ini adalah memiliki kelebihan ya, dalam hal politik misalnya, ataupun sosial, ataupun apalah yang kita yakini beliau akan membawa kemajuan, alangkah baiknya kita itu up gitu kebaikannya gitu, prestasinya gitu. Jadi dengan tidak menjelek-jelekan pihak lain atau orang lain karena merasa tersaingi. Nah ini memang secara etika ini tidak baik dan tidak dewasa sih sebenarnya gitu ya Lur ya. Nah, punten ini mah. Nah, jadi alangkah lebih baiknya kalau memang kita mengagumi dalam hal ini, misalnya nih, ya kami tidak tahu apakah Bapak tadi ini adalah termasuk golongan yang tadi kita sebutkan gitu ya, anak abah atau apapun lah gitu ya. Nah, ketika beliau memiliki tokoh yang diyakini memiliki prestasi, memiliki kelebihan, memiliki hal-hal yang istilahnya mumpuni, diyakini bisa mengangkat kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, itu aja dinaikin gitu, tanpa harus mengotak-atik ataupun menjelek-jelekan pihak lain begitu. Nah, di sini kan kelihatan banget gitu ya, nadanya itu nada merendahkan gitu. Ya disebutkanlah tadi Kang Deddy maaf, Duda, itu kan personal gitu, personal. Jadi ya kedepannya mudah-mudahan sih bisa diperbaiki, itu satu. Terus kemudian di framing lah dengan sungkem seolah-olah itu salah gitu. Dan ini kan hal yang wajar ketika ada seorang gubernur bersalaman dengan atasannya, kan wakil presiden itu kan atasannya gubernur gitu. Salahnya di mana gitu ya. Nah, jadi mungkin gitu kita berdinamika, berdemokrasi itu memang adalah hal yang pro kontra, itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi kita pun harus tetap memperhatikan etika gitu. Ya, satu, kita jangan pernah menyenggol personal orang tersebut ya, apalagi privasinya, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita fokus dengan kebijakannya, maka kita cari data yang kompleks gitu, lebih kompleks, lebih bagus, lebih detail, lebih bagus untuk mengcounter kebijakan tersebut. Nah, itu dua. Yang ketiga, kalau kita memiliki tokoh yang kita yakini bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, tentu saja ya, karena kan kita berdemokrasi ini bukan untuk satu atau dua golongan saja, tapi untuk seluruh golongan, yakni rakyat Indonesia. Silakan di-up prestasinya gitu. Baik, ya tentu saja secara data gitu ya, fakta dan data. Kan tetapi kalau memang tidak ada dan kita tidak merasa suka dengan tokoh lain yang memiliki prestasi, ya jangan dijelekin gitu. Maksudnya memframing-framing lah. Karena gini loh, ya. Ketika hal itu tidak terbukti, ya, dan itu kan bikin malu kita sendiri gitu, satu. Terus kemudian ketika kita menjelek-jelekan pihak lain yang kita sendiri juga kadang-kadang tidak berdasarkan data, itu berarti kan kita terbawa pengaruh gitu. Nah, dan ini kan menjadi dosa jariah ya menurut kami gitu. Jatuhnya kan fitnah gitu Lur. Ya, jadi alangkah lebih baiknya mengkritik itu kita harus tahu korelasinya terhadap apa yang kita ucapkan ya. Terus kemudian kita tahu apa yang kita ucapkan itu terhadap sebuah kebijakan itu memang kita yakini bisa membawa kesejahteraan, ya, kedamaian, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Punten Mang. Kita lanjut. Next video. Yang di sini sekian, yang di sini sekian, tetanggaan. Purwakarta, tetanggaan dengan Karawang.
Bekasi tetanggaan dengan Kerawang. UMR ini. Kemudian UMR. Bekasi tetanggaan dengan Bogor. Pabriknya deketan, upahnya bedanya 500.000. Nah, benar. Ini kan harus dievaluasi. Menurut saya, Kang. saya boleh menyampaikan gagasan. Saya lebih setuju upah itu ditetapin sektoral tanpa membedakan wilayah. Setuju, Kang. Setuju nggak, Lur? Tidak usah membedakan wilayah lagi, udah sektoral. Sektor kimia, energi, dan pertambangan dimanapun sekian upahnya. Sektor garmen dimanapun sekian. Sektor makanan dan minuman dimanapun sekian. Sehingga tidak lagi ada ketimpangan, jadi bahan komoditi politik. Iya. Keren, gokil. Kenapa? Berbahaya penetapan UMK ketika pilkada. Ya, setuju, Kang. Setuju nggak, Lur? Nah, jadi itu gagasan dari Kang Deddy Mulyadi terkait masalah UMR atau UMK gitu ya. Nah, selama ini kan sering dipolitisir gitu. Nah, inilah, ya kan. Jadi kita tuh harus cerdas gitu, dalam artian Kang Deddy Mulyadi ini memiliki sebuah gagasan, gaji itu jangan berbasis wilayah, tetapi berbasis sektoral gitu. Nah, sektoral misalnya kita bekerja di perusahaan sektor kimia. Nah, itu gajinya mau di wilayah manapun, itu gajinya ada standarnya gitu. Misalnya 10 juta gitu misalnya. Nah, untuk sektor otomotif itu 15 juta misalnya. Jadi mau di Karawang, mau di Bekasi, mau di Cikampek, mau di Subang, mau di Sukabumi, mau dimanapun, selagi itu sektornya adalah sama, maka gajinya tetap segitu, masuk akal gitu. Jadi tidak ada lagi istilahnya ketimpangan dalam hal penggajian, itu satu. Jadi kan gini ya, kalau misalnya di Bekasi misalnya gitu, UMR-nya atau di Kerawang itu lebih tinggi gitu ya, katakanlah UMR-nya 10 juta gitu, mau sektor manapun, maka orang akan beramai-ramai gitu ke Kerawang. Padahal di Kerawang sendiri misalnya masih banyak yang membutuhkan pekerjaan. Nah, secara kualifikasi ini kan tidak sehat, bener nggak? Nah, secara persaingan tidak sehat gitu, Lur. Itu satu. Yang kedua, ini akan membebani perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu misalnya gini, di dalam satu wilayah itu ditetapkan UMK-nya 10 juta. Oke, perusahaan yang berhubungan dengan otomotif mungkin tidak menjadi masalah. Akan tetapi perusahaan yang bergerak di food and beverage misalnya, makanan dan minuman. Nah, ini kan berat gitu. Karena kan makanan dan minuman itu setahu kami dia marginnya tidak banyak gitu, tidak sebesar perusahaan otomotif gitu loh. Ini sangat cerdas, dan inilah kenapa kami sangat mendukung Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi gitu ya, karena beliau ini banyak sekali terobosan-terobosan yang anti mainstream. Nah, yang ketiga yang disebutkan oleh beliau tadi adalah supaya tidak dipolitisir gitu. Nah, biasanya kan kalau udah mau masuk pencoblosan, kampanye nih, menjanjikan kepada karyawan, nanti kalau saya menjadi akan saya perjuangkan UMK, UMR gitu. Nah, cerdas sekali. Oke, Lur. Ya, mudah-mudahan teman-teman kita yang menjadi karyawan bisa melihat video ini. Bagaimana menurut Lur semua? Apakah setuju dengan statement dari Kang Deddy Mulyadi ini? Sok, silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, next kita lanjutkan. Pakai baju tradisional Jawa nih. Oh, ini kunjungan Kang Deddy pas di Jogja ini. Rawat jalan, suaminya stroke. Walah komplikasi, rawat jalan. Tapi berobatnya gratis. BPJS. Ini satunya berapa? Nenek. Pedagang minuman. Bagi-bagi. Ini si ibu nih, bagi. Ya, nih. Bisa banget Kang Deddy-nya. Anaknya 5, pada sekolah enggak? Di mana? Di MTS 1. MTS. Terus SD 1. TK 1. Ya. Balita. Lah, ibu bikin anaknya banyak banget, kenapa? Ya. Kebobolan. Kebobolan. Yang bobolnya siapa? Ya bojone lah, Pak. Bojone. Ada yang membobolnya ya. Enak. Enak.
Wah, udah kebagian belum? Berapa hari, Pak? Kita harus balik lagi. Kita kan harus kerja. Jangan, kasihan rakyat saya. Jualan aja. Makanya kamu jadi berapa? Enggak, biasanya dapat berapa duit? Nah, ini hitungnya lubang. Berapa lubang? Nah, berapa lubang? Satu lubangnya berapa? 5.000 kali 15 lubang jadi berapa? 75.000. 5.000. Ini anaknya? Bukan. Jualan juga. Jadi satu lubangnya 5.000 kali 15 lubang 75.000. Ya toh? 75.000. 75.000. Yang Pak Dedi. Siap. Oh, mantap di Facebook ada Pak. Iya. Facebook. Mantap Bapak Gubernur. Ini buat suami ibu yang sakit. Ya. Alhamdulillah. Ya, buat suami ibunya yang sakit. Buat berobat. Amin. Ibunya suaminya cepat sehat. Ya. Ya, anak-anaknya sekolah dengan baik. Ya kan? Ini jualan apa? Ini Pak Prima, sana Pak. Ini berapa orang yang di sini? Aturin ya. Bagi-bagi duit, Lur. Nih, aturin buat makan siang semuanya. Diaturin, ya. Di pasar ini. Wih. Masya Allah. Ya. Alabatan artisnya, Lur. Artis gitu kayak kita, yang perasaan. Salaman dulu Pak. Kami dari Palembang Pak. Kasih. Saya foto. Saya cari makan. Foto. Kasih. Makannya di mana? Pak Dedi. Masya Allah. Ya, mana? Terus. Ya, Pasarnya bersih. bersih. Eta mun ini gandeng. Sana makannya di mana makan? Bersih ramah. Ya, oke. Ya. 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 Yang mana makannya? Eta ngawara wae Kang Dedi teh. Makan, ayo makan. Mana tempatnya? Nggak boleh ganggu orang lagi makan. Jangan diganggu orang lagi makan, Mbak. Senang ya, Mbak. Ya, makan, Mbak. Wah, mimpi apa itu? Si Tete yang lagi makan. Duduk bareng Bapak Aing. Oh iya, ini udah orang lagi diganggu lagi makan ya. Ayo makan. Ayo makan. Ibu sunga nu gaduhna. Oh, ibu yang punyanya. Ampun. Baru umroh ya. Aduh, alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah dapat juga jodoh di Jogja. Baru pulang umroh. Tolong kasih makanannya enak. Boleh. Aduh. Terus apa lagi? Satu, apa lagi? Gudeg ada. Gudeg ada. Baca ayam ada dia. Wes, siapin. Ini lapar. Lapar. Lapar nih. Ini yang makan di sini semuanya dibayarin. Masya Allah. Tuh, Lur. Aduh, jadi yang cerik dah. Alabatan artisnya udah kayak artis gitu, bahkan lebih dari artis malah menurut kami. Ya ini Kang Dedi lagi di Yogyakarta ya, menghadiri acara konser kebangsaan di Pondok Pesantren Ora Aji ya, milik Gus Miftah. Ya ini beliau seperti biasa menyambangi warga di sana. Ya kita bisa lihat sendiri bagaimana kecintaan masyarakat Yogyakarta terhadap Kang Dedi Mulyadi ya, Lur ya.
Luar biasa. Ya ini kan sesuatu yang tidak dibuat-buat, tidak di otak-atik, tidak dibelok-belokkan gitu ya. Ini murni apa adanya. Bagaimana saudara-saudara kita di sana, dulur-dulur kita di Yogyakarta juga mencintai Kang Deddy Mulyadi gitu ya, Lur ya. Kami hampir hampir nangis ngeliatnya, sedih gitu. Terharu sih, bukan sedih apa ya. Terharu lah gitu, Lur. Oke lah, kita lanjut next video. Eta anak sekolah. Budak latih rek sekolah naik rakit. Pak Deddy, saya jembatan di dia mah. Oh, jembatan. Rakit, ribu. Terima kasih anak-anakku, tetap langsung direspon untuk bersekolah. Kang Deddy. Masalah jembatan hari besok, hari Rabu, tim teknis Dinas PU Provinsi Jawa Barat segera berkunjung untuk menghitung besaran alokasi yang harus dibangun. Gubernur Jawa Barat akan memprioritaskan pembangunan jembatan-jembatan tradisional penghubung antar daerah untuk membuka isolasi agar anak-anak tidak menyeberang sungai dengan berenang atau karunya Kang Deddy. Memang ada berbiaya murah, ada yang berbiaya mahal. Seperti yang di Bandung Barat melewati Citarum, biayanya mahal dan memang diperlukan perencanaan agar pembangunannya tepat. Tetapi percayalah bahwa seluruh kebutuhan anak-anak sekolah, terutama untuk kepentingan transportasi darat, akan menjadi perhatian utama dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan semoga Pak Bupatinya juga turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan pendataan di seluruh daerah. Dan saya minta pada seluruh Bupati Wali Kota untuk mendata daerah-daerah yang anak-anaknya ke sekolah harus menyeberang sungai. Dan kita kerjakan secara bersama-sama dengan kolaborasi Jawa Barat Istimewa. Siap, mantap. Ya langsung direspon ya, Lur ya, sama Kang Deddy Mulyadi. Ya tadi di video itu kita lihat anak-anak kecil mau bersekolah menyeberangi sungai karena tidak ada jembatan menggunakan rakit. Nah, langsung direspon sama Kang Deddy Mulyadi. Dan seperti biasa ketika beliau menjanjikan itu pasti akan direalisasikan. Gitu ya, Lur ya. Oke, next video kita lanjut, Lur. Jangan kemana-mana, Lur ya. Tonton sampai selesai atuh ya. Oke, Lur. Ini sate Marangi si bungsu, pakai foto saya tuh, dan saya membolehkan menggunakan foto Kang Deddy dipajang. Kan dulu mungkin pada cerita yang lalu pernah saya sate Marangi si bungsu. Saya bertemu di sini di bawah pohon ini. Sate ini hanya mendapat uang sampai malam Rp50.000. Masih sangat jujur aja, miskin. Dan waktu itu saya juga tidak kenal, tiba-tiba mengucapkan terima kasih karena waktu sesar katanya istrinya pernah saya bantu nebus ke rumah sakit. Sekarang coba lihat suasana, ramai banget. Nah, dan sudah ada penataan tuh, pakai saung enjok. Hah? Taman di sini. Iya, ada taman, ada saung enjok. Lingkungannya udah ditata. Waduh, sudah berubah sekarang ya. Banyak peningkatan. Ini kan parkir. Ini harus diatur. Di sini nanti harus nyari tempat. Waduh, pakai taman. Salam ya, Pak. Purwakarta. Alhamdulillah, Bapak bisa datang kasih di Ciparung, Pak. Alhamdulillah. Bagaimana dia? Itu sungkem ke bapak-bapak yang lebih tua ya. Banyak peningkatan. Cibang sungkem kayak dipermasalahin. Aduh, liar aja. Sudah pakai toilet. Jadi ayeuna sapoe seberaha? Ayeuna nih minggu berapa? 20 langkung, Pak. Yang berkunjung? Ya, yang berkunjung Pak karena 1.000 mah, Pak. 1.000 orang. 1.000 Sudah orang. sangat ramai. Alhamdulillah, Pak. Dengan total omset 20 juta nyampe. Langkung, Pak. Hari Lebih, ini, Pak. bisa 30. Bisa, Pak. 30 juta, Bro. Dulu ketemu gocap. Dulu awal-awal 50.000, sekarang 20 juta sehari. Masya Allah. Ya sini, ini sudah dikasih pohon. Selfie sama ini.
Nuhun ya, Ibu nuhun. Damang. Mangga aya sok. Pandeglang. Bapak Pandeglang Banten. Bade ka mana? Di Subang. Di Subang. Tuang di dieu. Bukan negara mohon. Oh, ti bukan negara itu. Mohon. Lembang. Ya. Lembang. Itu pun negara. Siap. Atur nuhun, Pak. Iya, nuhun, Ibu, nuhun. Ini yang makan, memanfaatkan di bawah pohon. Itu di bawahnya pakai naon? Wih, halus enggak? Bawah pohonnya. Bagus tempatnya lu. Nanti gini caranya, pakai bambu dibelah. Bambu dibelah diambarkeun. Udah bisa dipakai. Bambu dibelah diambar. Ini rame. Ya dapur. Oh, kemana Ibu Bos? Ibu bersih. Oh, aduh, Ibu Bos, minggir lintu wae. Aduh, ini badak gil yo, buka sate. Nah, ini bahan sop. Iya, Pak. Saha nu spesialis ieu? Giringan poho. Tapi masih kesorangan. Masih. Arasik. Bos merangkap tukang racik. Asal lagi tukang racik bangunan lagi. Bu Abi kalapa, Bu Abi lima, Bu Abi segala bidang Bu Abi Pak. Sadayana Bu Abi. Sadayana teh biasa melepaskan Pak. Oh, sebab melepaskan. rasana robah. Rasa robah, komplen banyak Pak. Oh. Iya, katakan Awalnya baheula pernah kuli di Peleret. ayeuna jadi bos. Alhamdulillah. Anu di peleret geus eleh lo ku ieu. Elehen mah Pak. Anu dibikinkeun kampung sate. Mohon. Dibangunkeun ku kuring di zaman beuti bupati. Geus eleh ku ieu ayeuna. Mus rame pisan. Alhamdulillah Pak. Satu iya sabaraha? Satu porsi. 20.000 Pak. Satu porsi 20.000. Ya. Sabaraha biji ieu na? 3. 3. Iya Pak. Biji 20.000. Sate. Maranggi nama maranggi. Payung Pak. Bahan baku. Ya. Diulek. Oh, diulek. Kalau di blender nggak enak. Oh iya, kalau di blender rasanya rubah. Karena Enakan beda diulek. dong tangan sama blender. Diulek. Tukang ulekna saha? Sakio lobana kesorangan. Jam sabaraha gaweanana? Tabu juga terus siap Pak. Oh, jam 3 Jam dini 3 hari dini. sudah bangun. Sudah bikin racikan. Udah. Ngulek sendiri. Itu kesel. Yang kemana atas kadang lang. Kalau yang sukses ya Pak. Oh, ngulek sendiri. Potongin daging jam berapa? Motongin daging jam 5. Jam 5 sore. Ya, langsung dibungkus. Kalau dimotong udah ada kalau motong daging Udah ada, makan. udah ada. Nanti dicampurkan Ya. oleh bumbunya Ya. dan ini sudah siap saji. Iya Pak. Sehari Banyak berapa kilo satenya. daging? 25 kilo daging 5 per hari. kilo sehari. Tambah yang campurnya Pak. Ini yang murni nggak ada Yang murni. lemak. Apa bedanya dengan ini dengan ini? Bedanya harganya, kualitasnya Pak. Harganya sate marangi si bungsu. Wih, Masya Allah, luar biasa ya Lur ya. Ya inilah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Jadi ceritanya di video ini tuh dulu Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan akang tukang sate ini, sate marangi. Itu pendapatannya sehari timbang 50.000 gitu sehari. Nah, beliau minta izin gitu kan untuk memajang fotonya Kang Deddy Mulyadi, dan selang beberapa waktu gitu ya, Kang Deddy pernah kesini terus kemudian memberikan saran kepada si Akang untuk dikasih taman, dikasih saung ijuk gitu kan. Nah, selang berapa waktu itu dari omset sehari 50.000, 20 juta sehari. Jadi kan Masya Allah luar biasa ya. Ya inilah pemimpin kita ya, warga Jawa Barat harus berbangga hati memiliki seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Beliau itu tidak pernah memanfaatkan gitu ya orang lain, yang ada malah mengarahkan bagaimana orang itu bisa maju, bisa berkembang gitu kan. Dan ini terbukti gitu. Ini mungkin salah satu. Nah, dan kami pernah membaca gitu ya di apa gitu, kami lupa,
seseorang yang ikhlas itu adalah ketika dia menolong terus dia lupa bahwasanya dia pernah menolong orang itu. Ya ini juga kejadian. Kang Deddy lupa bahwasanya dulu pernah membantu istrinya dari si Akang ini dibayarin untuk operasi sesar gitu pas di awal-awal video tadi. Nah, jadi ya jelaslah sudah gitu bahwasanya Kang Deddy Mulyadi ini adalah sosok yang memang sudah tercerahkan gitu ya menurut kami. Dan mustahil seseorang bisa mencerahkan kalau dianya sendiri belum tercerahkan. Kenapa kami bisa bilang tercerahkan? Ya karena beliau adalah orang yang bisa bermanfaat buat orang lain gitu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, baik secara proses gitu ataupun dalam bentuk bantuan yang beliau berikan di video sebelumnya tadi yang pas di Jogja ngasih uang, kemudian membantu ketika ada pedagang yang sakit suaminya dikasih untuk berobat. Ya mungkin secara nominal bagi beberapa orang itu sedikit, akan tetapi kita harus ingat tidak semua gitu ya masyarakat kita itu memiliki sebuah kemampuan, dan rasa bersyukur itu pasti akan ada gitu ketika orang tersebut mendapatkan bantuan. Dan setahu kami pemimpin yang memang memiliki kapasitas untuk hal itu ya baru Kang Deddy Mulyadi lah gitu untuk saat ini gitu ya, karena beliau tidak segan-segan gitu mengorbankan harta pribadinya demi membantu orang lain gitu Lur. Luar biasa ya Lur ya, kami sampai merinding. Ya oke, mungkin untuk video kali ini sampai di sini dulu Lur ya. Kami mohon maaf sebelumnya jika ada narasi yang masih belum tepat, ada fakta maupun data yang masih belum tepat. Dan kami mengingatkan jika dulur semua ingin berkomentar, maka berkomentarlah dengan baik, dengan bijak gitu ya. Jangan mendiskreditkan atau menyudutkan siapapun. Jangan menghina, menyakiti, apalagi membuli siapapun ya Lur ya. Kita harus saling menghormati, saling menghargai sesama anak bangsa, sesama masyarakat Indonesia gitu ya Lur ya. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai detik ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.